Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wa bifadlillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati auliyaillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridha kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadah il hadrati sultan auliya pengersa bawas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Mukhtaram, para wakil talqin, para mubalik, ikhwan dan akhwat jamaah manaqib online sedunia yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita dibisakan dipertemukan dalam forum yang mulia, forum kesukaan Guru Agung Pengersabah, yakni manaqib online. Semoga bisa menjadi dan pasti akan selalu menjadi wasilah kita untuk selalu robito dan terhubung dengan Guru Agung Pengersabah. Karena mengerjakan amaliyah guru itu tanda kita sedang sambung rasa, tanda kita sedang berada dalam satu frekuensi yang sama, tanda kita sedang berada di bawah bimbingan pengersa Guru Agung Abaos. Dan juga saya juga insya Allah pada hari ini akan mencoba untuk berobitoh terhadap satu sabda pengersa Abah. Sampaikan yang diingat. Karena Ustadz Abuya Tata Masta sedang ada rapat di pesantren Jakarta Aras, sehingga saya diminta untuk memadalkan beliau. Jadi ya seingatnya. Jadi saya hari ini berobito kepada sabda pengersa Abah, sampaikan yang diingat, jangan sampai yang tidak diingat. Nah, tidak ada yang kebetulan, yang teringat oleh saya adalah salah satu tulisan dari Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Amin, pembantu khusus pengersa Abah Bajagat Al-Kholis, tentang mengapa kita sering tidak enak badan dan tidak enak hati. Kita sering merasa tidak enak badan, juga kita sering tidak enak hati. Tidak enak badan dan tidak enak hati itu dipastikan karena kita disadari atau tidak telah memasukkan sesuatu yang tidak dikehendaki badan. Kita melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan hati. Tidak enak badan dan tidak enak hati juga disebabkan karena kita disadari atau tidak memasukkan sesuatu tidak sesuai dengan proporsinya. Baik karena proporsinya itu kelebihan ataupun kekurangan. Tidak enak badan, tidak enak hati itu ibarat hidangan masakan. Jadi masakan terasa tidak enak itu pasti karena salah resep makanannya. Atau karena ada satu atau dua jenis bumbu masak yang dimasukkan tidak sesuai petunjuk proporsi resep masakan. Baik karena porsinya kelebihan atau kekurangan. Contoh sederhananya, kebanyakan garam, keasinan. Kebanyakan gula, kemanisan. Kebanyakan cabai, kepedesan. Kurang bumbu, terasa hambar. Kurang air, kering. Kurang api, mentah. Kelamaan dimasak, bisa gosong. Dan kadang masakan yang tidak enak pun pilihannya dipaksa kita makan. Karena kita lapar. Karena kalau tidak dimakan, sayang untuk dibuang. Karena udah dimasak. Tidak enak badan dan tidak enak hati itu ibarat kendaraan motor. Kendaraan bermotor tidak enak dipakai itu pasti karena ada pemakaian kendaraan yang tidak sesuai aturan pakai. Atau karena ada yang salah memasukkan jenis bahan bakar. Mestinya mobil bensin dikasih solar, dan atau pelumasnya salah jenis oli, kurang oli, atau karena ada spare part yang sudah usang tidak diganti-ganti tapi dipaksakan dipakai. Ini semua bisa berujung pada kerusakan mesin skala besar, bahkan permanen. Dan kendaraan bukan tidak enak lagi dipakai tapi tidak bisa dipakai karena salah memasukkan apa yang tidak mesti dimasukkan. Nah, badan dan hati itu sering tidak enak, sekali lagi dipastikan karena ada yang salah. Ada yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh dan atau hati. Sesuatu yang salah dan tidak seharusnya masuk ke badan itu misalnya, bila terus dipaksa masuk akan merusak fungsi organ-organ di dalam kita. Kebanyakan mengonsumsi gula akan merusak organ pankreas karena overload. Tidak bisa menjalankan fungsinya, muncullah penyakit gula. Kurang minum air, tubuh akan gangguan fungsi ginjal. Organ ginjal yang kekeringan merusak fungsi ginjal sebagai mesin pencuci darah. Sehingga penderita gagal ginjal itu mesti cuci darah dia dengan menonton mesin. Dan masih banyak lagi ya. Dan kalau dilakukan pembiaran, badan pun tak kuasa lagi menyangga kehidupan. Kita terpaksa atau dipaksa keluar dari badan kita, pulang
secara medis ya. Nah, ucapan, tindakan dan perbuatan yang salah dan tidak sesuai hati nurani bila terus dipaksakan akan merusak fungsi spiritual hati sebagai sumber cahaya yang menerangi, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Hati yang rusak karena sering tidak mendengar kata hati, membuat kita tuli, keras hati, dan hidup tak punya hati. Hati yang rusak, hatinya menghitam, mengeras seperti batu, bahkan lebih keras. Hati demikian tidak bisa mendengar suara hatinya. Kata, perbuatan, dan tindakannya keji. Hidup dalam kegelapan dan kezoliman. Na'udzubillah min zalik. Sehingga bersyukur sepenuh langit dan bumi kepada kita dan siapa saja yang telah mendapatkan vaksin amalan penyehat badan, pembersih hati dari dokter ruh, khususnya dari dokter Syekh Muhammad Abdul Qasim wa qaddasallahu. Apa obatnya? Apa resepnya? Yaitu amalan zikir yang telah divaksinkan untuk memulihkan, memperbaiki badan dan hati yang tidak enak. Sehingga jika pengamalannya rutin dan konsisten, badan dan hati akan selalu dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Rabbil alamin, karena kita semua telah mendapatkan vaksin itu semua. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Ya, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf ini tidak bisa berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.